Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Puluhan ekor babi milik warga di Kabupaten Karangasem mati mendadak. Sebagian besar SPBU di Kabupaten Karangasem kekurangan stok BBM jenis solar. Harga beras di Pasar Kota Denpasar hampir menyentuh Rp16.000 per kilogram. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mencatat kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Agung mencapai 1.000 hektar di 4 dusun di Kecamatan Kubu. Tim gabungan BPBD Provinsi Bali, BPBD Karangasem bersama kelompok tani hutan KTH hingga Senin lalu masih berupaya memadamkan sebaran api yang terjadi sejak 27 September lalu. Kebakaran hutan dan lahan di 4 dusun terjadi di Kecamatan Kubu, yakni Dusun Belong, Daya, Bantas, dan Juntal. Kita hitung luas area secara keseluruhan yang sudah terbakar mungkin sudah melebihi 1.000 hektar. Tetapi kondisi yang ada sekarang real kan tidak seluruhnya dalam kondisi apinya menyala. Artinya titik A kita temukan kurang lebih 10 hektar penanganan padam. Berlanjut ke titik B, demikian juga ada 5-7 hektar. Ketika kita jumlah secara keseluruhan mungkin lebih dari 1.000 hektar. Tetapi kondisi yang ada di lapangan Astungkara secara bertahap, tim gabungan bersama kelompok masyarakat dan para tokoh masyarakat yang ada di sana, kelompok tani hutan secara intens berkoordinasi dengan kami bersama-sama melakukan upaya pemadaman. Satu titik padam, antisipasi penyebaran ke tempat lain dan antisipasi juga munculnya titik-titik api lainnya di lokasi yang hampir berdekatan. Karena secara keseluruhan lereng Gunung Api Agung itu semak, dahan, ranting, pepohonan semua dalam kondisi kering, relatif mudah untuk tersulut oleh api. Sejauh ini penanganan pemadaman api dilakukan secara manual dengan menggunakan ranting pohon dan menyebarkan tanah gembur, karena akses ke lokasi juga sulit. Kebakaran di lereng Gunung Agung disebabkan faktor alam karena kemarau dan cuaca panas. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Puluhan ekor babi milik peternak dan petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem mati mendadak. Belum diketahui penyebab kematian, namun Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem langsung menerjunkan tim medik veteriner dan surveillance ke lokasi untuk mengambil sampel organ tubuh dan darah babi untuk diperiksa di laboratorium. Tim juga membersihkan dan mensterilisasi kandang babi dengan menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan. Sementara babi yang masih hidup diberikan obat dan vitamin. Kalau untuk kasus babi ada beberapa kasus ya, terutama di Sidemen itu dusun Lokosari ya. Cuman setelah kita dapat laporan, kita ke lapangan, babi yang mati itu babi yang diusahakan rumahan. Jadi rumah tangga yang memelihara babi 1-2 ekor, yang mati 1 ekor, tidak semua ya. Kemudian belum ditemukan yang babinya mati dalam skala besar, yang bersih-bersih nih. Biasanya pengusaha-pengusaha yang besar cenderung dia memperlakukan babinya dengan baik. Nah ini indikasi berarti kalau mau tahu virus atau apa ya memang harus dilakukan uji lab, dan saya pun sudah berkoordinasi dengan BPPET Denpasar ya. Ya saya yang terlaporkan itu hampir belasan lah ya. Kemarin itu ya 17-18 ekor.
Di luar itu yang mungkin ada ya, kalau dilaporkan mungkin akan ada tambahan-tambahan. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mengimbau warga untuk tetap tenang dan kepada peternak babi diminta untuk menjaga kebersihan kandang dan makanan babi. Jika ditemukan babi yang sakit atau tidak mau makan, peternak diminta segera melapor ke puskeswan terdekat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Petani di Subak Penarungan, Kabupaten Badung menderita kerugian tidak sedikit akibat gagal panen. Sekitar 260 hektar area persawahan di Desa Penarungan kering bukan karena kemarau panjang, melainkan tidak teraliri air akibat tanggul jebol beberapa bulan yang lalu. Meskipun tanggul sudah diperbaiki pada 28 September lalu, tanaman padi mereka tidak tumbuh dengan subur karena air yang mengalir sangat lambat. Pengairnya jebol. Oh, jebol. Jadi sekarang udah ngalir, Pak? Udah. Tapi lambat itu jadinya ya? Lambat, umur 2 bulan baru ada airnya. Ini berapa, Pak, total lahan Bapak ini? Oh, 25. 25 aro. Ya, ini saya nghabiskan uang untuk biaya traktor dan nanam itu 50 per aro. 50? Ya. 50 ribu per aro. Per aro ya. Jadi ini rugi jadinya, Pak ya? Iya. Airnya. Oh, jadi jebol, sempat jebol ya? Jebol. Ini airnya ngalir lambat jadinya, Pak? Lambat itu dah. Kapan ini ngalirnya, Pak? Tanggal 28 ini. 28 ini 28. dah. Ya, jadi ini gagal panen padinya, Pak ya? Ya. Ini apa, Pak, dilakukan, Pak? Apanya? Tetap dipanen, Pak ya? Tetap dipanen. Jadi untuk konsumsi sendiri ya? Ya. Petani berharap pemerintah mencari jalan keluar agar air bisa mengalir deras ke sawah. Tidak sedikit petani di Subak Penarungan menderita kerugian akibat gagal panen. Mereka sudah terlanjur mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk membeli bibit, mengupah orang untuk menanam serta menyewa traktor, namun hasilnya tidak maksimal. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem terguling di Jalan Raya Abang, Karangasem Selasa lalu. Saat itu mobil damkar ini tengah menjalani tugas memadamkan kebakaran lahan yang berdekatan dengan bangunan pura dan villa di Desa Labasari. Namun pengemudi tidak bisa mengendalikan laju mobil ketika berada di Jalan Raya Abang yang menikung. Mobil berkapasitas 5.000 liter air tersebut akhirnya terguling. Beruntung pengemudi serta satu petugas damkar selamat. Mereka hanya mengalami luka lecet. Tadi kan pada saat akan ada penanganan dan berbagai informasi yang diterima dari pos damkar itu kan pura yang terbakar memang dari awalnya itu lahan tapi sudah mendekati pura ke informasi yang masuk. Nah pasukan kami kan bergerak berangkat menuju lokasi. Nah sampai di sini di tikungan ini, nah saya sendiri yang mengendarai kendaraan yang besar ini mengambil haluan. Itulah kendaraan sudah agak goyang, jadi tidak bisa dikendalikan lagi. Ya, guling lah. Saya di depan bersama rekan saya, ini rekan saya, nah langsung kare lah, selamat gitu, tidak terjadi apa-apa. Gitu. Saat kecelakaan tunggal ini tidak ada kendaraan lain yang melintas sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban pengendara lain. Namun posisi mobil melintang dan menutup sebagian besar badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Raya Abang. Mobil kemudian dievakuasi ke pos damkar di Terminal Karangsokong, Subagan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.